Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan penuh cahaya. Alhamdulillah. Iya, bulan Ramadan. Selamat datang di podcast kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bib. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa sahabat pendengar di edisi spesial Ramadan ini. Semoga ya obrolan santai kita ini bisa jadi pengingat yang sampai ke hati. Tentu, bicara soal Ramadan nih, ini kan bulan yang sangat istimewa. Bukan hanya karena pintu neraka ditutup, tapi karena ada satu pintu lain yang justru dibuka lebar-lebar oleh Allah, yaitu pintu hati kita. Hati yang mungkin selama ini terasa keras, Iya, betul. di bulan ini pelan-pelan dilunakkan. Benar sekali, Bib. Itulah mengapa puasa itu esensinya lebih dari sekedar menahan lapar dan haus. Betul. Ini adalah madrasah ya, sekolah untuk menahan ego kita, melatih diri menahan amarah, menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia, dan yaitu membersihkan pikiran dari prasangka buruk. Saya suka sekali analogi ini. Jika hati kita diibaratkan sebuah rumah, Oke. maka Ramadan adalah momen untuk bersih-bersih total. Debu-debu dosa yang menumpuk kita sapu dengan istighfar. Masya Allah. Noda-noda dendam dan sakit hati kita bersihkan dengan tulus memaafkan. Dan hasilnya langsung terasa ya. Iya kan? Makanya, amalan yang mungkin terasa biasa di hari lain, di bulan Ramadan tuh jadi terasa luar biasa. Sholat terasa lebih khusyuk, tangan terasa lebih ringan untuk bersedekah, dan setiap untayan doa rasanya begitu dekat dengan langit. Betul. Saya sering sekali bertemu jamaah yang berkata, "Bib, saya kok merasa jadi orang yang berbeda ya selama Ramadan." Wah, iya. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Itu bukan sekedar perasaan. Bukan ya? Bukan. Tapi memang karena Allah sedang memberi ruang bagi hati kita untuk bernafas lega dari kesibukan dunia. Saya juga mengalami hal yang sama loh, Bib, dan melihatnya di sekitar saya. Oh ya? Ada teman yang biasanya, mudah sekali terpancing emosi. Tapi saat puasa, ia jadi jauh lebih sabar. Seolah-olah hatinya diberi rem spiritual yang paker gitu. Dan ini bukan hal baru. Para sahabat Nabi terdahulu pun menjadikan Ramadan sebagai kawah candra di muka. Betul. Hati mereka ditempa bulan demi bulan hingga menjadi pribadi yang lembut namun sekaligus kuat. Bukan lemah, Wow. tapi penuh dengan ulas asih dan ketegasan pada prinsip. Jadi poinnya adalah Ramadan bukan sekedar mengubah jadwal makan kita dari siang ke malam ya. Betul, Lebih dalam dari itu, ia berpotensi mengubah arah hidup kita seluruhnya. tepat. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Oke. Yuk, kita buka pintu hati kita lebih lebar lagi. Buka dengan mendirikan sholat tepat waktu, buka dengan tilawah Al-Quran walau hanya satu halaman, dan buka dengan melapangkan dada untuk memaafkan. Dan kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana di sekitar kita kan? Iya, betul. Berikan senyuman tulus pada keluarga saat sahur, latih kesabaran ekstra saat di tengah kemacetan jalan, Nah, itu dia. dan jangan lupakan kekuatan doa di sepertiga malam terakhir. Ingatlah selalu, tidak ada jaminan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya. Betul, Bib. Jangan sampai pintu hati yang sudah Allah bukakan untuk kita ini, kita biarkan tertutup kembali karena kelalaian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai penutup, kami punya satu pertanyaan nih untuk direnungkan bersama. Silahkan. Jika hati Anda adalah sebuah rumah yang sedang dibersihkan di bulan Ramadan ini, kotoran apa yang paling ingin Anda singkirkan dan cahaya apa yang paling ingin Anda biarkan masuk?